Selamat petang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita bersekutu dalam kebaktian Sabtu Sunyi dengan tema Kematian yang Mengubah Hati. Sabtu Sunyi merupakan bagian dari perayaan Tri Hari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, 3 hari suci sebelum Paskah. Perayaan Tri Hari Suci merupakan perayaan gerejawi yang menjadi jantung keselamatan iman Kristen, karena melalui peristiwa-peristiwa Kristus tersebut karya keselamatan Allah mencapai puncaknya. Karya keselamatan Allah tersebut merupakan kebutuhan dan harapan manusia yang paling utama. Pada perayaan Sabtu Sunyi, kita menghayati masa transisi dari peristiwa kematian Yesus dan kebangkitannya. Masa transisi tersebut mengandung 2 aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Dimensi kedukaan adalah karena Yesus telah wafat di atas kayu salib yang telah dirayakan pada Jumat Agung. Dan dimensi harapan karena Yesus akan bangkit dari kematiannya pada hari Paskah. Dalam perayaan Sabtu Sunyi, dimensi kedukaan dan harapan dilabuhkan dalam sikap iman. Seraya merenungkan makna kefanaan manusia di depan jenazah Yesus yang berada di dalam makam, kita menghayati makna Sabtu Sunyi dengan keheningan dan sikap meditatif. Karena itu, perayaan Tri Hari Suci bukanlah suatu perayaan gerejawi yang terlepas dari konteks real kehidupan kita. Kita hidup di tengah-tengah budaya kematian yang menyebarkan semangat maut dalam berbagai manifestasinya. Karena itu, melalui perenungan iman tentang kematian Kristus dan kebangkitannya, kita memperoleh kekuatan rohani sehingga memampukan kita untuk memaknai realita hidup dengan perspektif harapan iman kepada Kristus yang telah bangkit. Kiranya keheningan Sabtu Sunyi menghantar kita untuk memperoleh pencerahan hidup sehingga kita mampu mengubah kedukaan, kepahitan, dan penderitaan menjadi sumber kekuatan, semangat, dan daya juang untuk memaknai kehidupan dalam perspektif iman. Tuhan memberkati ibadah kita petang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam keheningan setelah gegap gempita usai, hujat dan sumpah serapah berlalu, dan angkara muka terpancang di bukit Golgota. Dan jasad Putra Allah terbaring di pekuburan milik Yusuf Arimatea. Kita datang kepada Tuhan seperti seekor rusa yang merindukan air yang sejuk. Kebaktian ini
berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara-saudara juga. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, setiap makhluk pada akhirnya harus berhadapan dengan kematian, menunjukkan bahwa ia fana. Namun betapapun semua akan berhadapan dengan kematian, kematian semua makhluk tidaklah sama. Ada kematian biasa, ada kematian yang sia-sia, dan ada kematian yang berharga. Berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Demikian disaksikan Mazmur 116 ayat 15. Ia berharga bukan dilihat dari bagaimana caranya ia mati, tetapi dari untuk apa kehidupan dan kematiannya dipertaruhkan. Betapapun jalan kehidupannya berat dan kematiannya sungguh mengerikan, hidup dan kematian yang dijalani Yesus mengubah setiap hati orang-orang yang percaya kepadanya. Bapa Sorgawi, Allah yang kekal, kami mengaku di hadapan-Mu. Sering kami lekas putus asa ketika ukuran-ukuran keberhasilan yang kami tetapkan tidak tercapai. Padahal ketika kami menetapkannya, kami tidak bergumul bersama-sama dengan Engkau.
Untuk itu, biarlah malam ini, ketika Yesus terbaring di kubur dan murid-muridnya bersembunyi dalam gelap, kuat kuasa-Mu memampukan kami untuk bangkit dari kegelapan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bagi setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan menyesalinya, kita diundang untuk bangkit berdiri dan menerima berita anugerah yang disampaikan dalam Yesaya 53 ayat 8 dan 9 yang berkata, sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tak mudah
Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menyatukan hati kita, meminta pimpinan Roh Kudus sehingga apa yang kita dengar menjadi bagian pekerjaan Tuhan membangun kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh tak mudah jalan yang kami tempuh, tetapi tangan Tuhan tidak pernah berhenti menopang. Oleh karena itu, biarlah kami anak-anak-Mu dapat merasakan kehadiran kuat kuasa-Mu, bekerja di dalam kehidupan kami, terus menyempurnakan diri kami, di mana budi pekerti kami semakin didekatkan kepada kebenaran yang berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami mohonkan biarlah kuasa Roh Kudus dianugerahkan atas kami, sehingga kami dapat merasakan kekuatan yang dahsyat, mendorong kami keluar dari keengganan, mendorong kami keluar dari ketakutan, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang sejati. Kami tahu ada banyak hal yang membuat kami sering teralihkan dari Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk mampu mengendalikan diri kami, sebab kami sungguh-sungguh hendak mempersembahkan diri kami untuk menjadi alat kebenaran, kehadiran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kami juga hendak membawa di dalam doa keberadaan hamba-Mu. Tuhan kiranya menolong dia untuk dapat menyampaikan segala kebenaran yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah kami dapat merasakan dalam kesunyian dan kegelapan dunia dalam dosa, terang kasih Tuhan terus memancar, membimbing langkah hidup kami. Dan oleh karena itu, biarlah Engkau nyata bagi kami pada saat ini, dan karenanya terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian dari Injil menurut Matius, pasal yang ke-27, ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-66. Yang bersaksi kepada kita demikian. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninnya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematraikan kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
Hosiana. Happily ever after atau bahagia selamanya. Kalimat ini sering kita lihat sebagai penutup banyak cerita dongeng anak. Pendek tapi berkesan. Sehingga sekalipun filmnya sudah berakhir, imajinasi penonton tetap berjalan. Membayangkan betapa indahnya hidup selamanya dalam kebahagiaan. Dan oleh karena itu, wajar jika kita menemukan dalam hati banyak orang ada harapan memiliki hidup seperti cerita di dongeng. Dan keinginan ini nampaknya termanifestasikan dalam harapan banyak gadis muda yang berharap dalam hatinya suatu hari nanti ia akan bertemu dengan seorang pangeran, jatuh cinta, menikah, dan hidup bahagia selamanya. Oleh karena itu saudara, 19 Mei 2018 nampaknya menjadi hari yang istimewa. Karena harapan seolah-olah terwujud menjadi kenyataan ketika kita menyaksikan siaran langsung pernikahan Pangeran Harry dengan Meghan Markle. Indah dan meriahnya royal wedding mempesona setiap mata yang menyaksikannya. Sehingga sekalipun tidak ada tulisan mereka hidup bahagia selamanya, di akhir siaran langsung pernikahan tersebut, akan tetapi seolah kalimat itu muncul dalam benak kita yang menyaksikannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sekalipun demikian kita tahu bahwa memang realitas seringkali jauh dari ekspektasi. Sehingga hidup Duke dan Duchess of Sussex mengalami banyak masalah. Mungkin hal ini terjadi karena Meghan Markle bukan dari golongan bangsawan sehingga merasa tidak mudah untuk hidup dalam lingkungan kerajaan, di mana semua hal harus sesuai dengan aturan protokol kerajaan. Media Inggris banyak memberitakan Meghan telah melakukan pelanggaran tradisi kerajaan dan akibatnya Duchess of Sussex nampaknya tidak bahagia dan sangat tertekan. Ya seperti peribahasa bagai seekor burung yang tinggal di sangkar emas. Satu hal yang menarik saudara, dan ini menjadi tujuan saya kenapa menyampaikan kisah pasangan ini dalam khotbah, adalah respon dari Pangeran Harry atas situasi tersebut. Ia nampaknya mengerti pergumulan hebat yang dialami oleh istrinya sehingga pada Januari 2020 ia menyampaikan keputusan meninggalkan kehidupan kerajaan. Saya membayangkan pasti itu bukan keputusan yang mudah. Sebab keluar dari kerajaan bukan sekedar pindah alamat, tetapi keluar dari sistem sosial yang selama ini menjadi bagian kehidupannya. Artinya, setelah keluar dari keanggotaan senior kerajaan, ia harus hidup berdikari. Penolakan sampai penentangan atas ide itu nampaknya pasti terjadi dalam keluarga kerajaan. Akan tetapi sang pangeran sudah membulatkan tekad sehingga kini kita tahu mereka tidak lagi ada di Inggris sebagai anggota senior kerajaan tetapi telah menetap di Amerika. Banyak orang memperkirakan alasan yang mendorong Pangeran Harry mengambil langkah untuk berani menentang tradisi, keluar dari kerajaan. Saudara, ada satu pemberitaan yang mengatakan bahwa Pangeran Harry melihat pengalaman ibunya, almarhum Lady Diana, yang dulu menderita hidup dalam tekanan. Oleh karena itu, Pangeran Harry tidak mau hal tersebut juga teralami atau dialami oleh istrinya, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kerajaan. Hal ini membuat saya berkesimpulan bahwa sang pangeran mengambil sikap berani semata-mata demi orang yang dicintainya. Saudara, bicara soal harus menentukan sikap,
ketika kita berada di lingkungan, saya rasa itu bukan hanya tantangan yang dialami oleh mereka, tetapi kita semua juga mengalami hal yang sama. Sebab harus kita akui dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa tidak selalu kita merasa setuju dengan tatanan nilai yang ada. Misalkan, ketika kita merasa terganggu dengan kebiasaan masyarakat di mana kita berada, saat mereka mendiskriminasikan gender atau kelompok orang tertentu, hal itu membuat kita tidak merasa nyaman. Tetapi sekalipun demikian belum tentu kita berani menyatakan ketidaksetujuan dengan kebiasaan tersebut. Mungkin bahkan kita merasa takut untuk berbicara sehingga kita mendiamkan semua itu terjadi karena itu tidak mendatangkan masalah secara langsung bagi diri kita. Takut karena lingkungan. Itu yang juga nampaknya dialami oleh Yusuf Arimatea, yang namanya disebutkan dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi. Injil memberikan informasi bahwa Yusuf berasal dari kota Arimatea. Ia adalah seorang kaya yang baik dan juga ia adalah orang yang benar. Dia adalah seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi kita bisa melihat gambaran seorang saleh yang sangat rindu akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ketika dia berjumpa dan mendengarkan pengajaran Yesus tentang kebenaran dan keberadaan kerajaan Allah yang akan datang menyongsong, kita dapat memastikan pada waktu itu Yusuf pasti akan menjadi salah seorang dari murid Yesus. Dan memang Alkitab mengatakannya. Akan tetapi sekalipun demikian bukan hal yang mudah bagi Yusuf untuk berterus terang menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu pengikut Yesus. Sebab pada saat itu ia adalah salah satu dari 71 orang anggota Sanhedrin atau Dewan Agama Yahudi yang jelas pada saat itu berseberangan sikap dengan Yesus secara politis maupun secara teologis. Oleh karena itu Yusuf tahu secara percis bagaimana rekan-rekannya di Dewan Sanhedrin pasti tidak akan mendukung jika mereka tahu bahwa ia percaya kepada Yesus. Bahkan Yusuf dapat membayangkan orang-orang Farisi pasti akan mengucilkannya. Dan rasanya sangat besar kemungkinan pada saat itu Yusuf terperangkap pada perasaan tadi, yaitu rasa takut. Sehingga akhirnya Yusuf bersikap seperti Nikodemus yang menyimpan rapat iman percayanya hanya dalam ruang hati dan tidak mengungkapkannya kepada siapapun, apalagi menunjukkannya dalam tindakan. Saudara, saya tidak dapat membayangkan pergumulan hebat yang dialami oleh Yusuf saat hadir dalam persidangan di mana Yesus pada malam itu ditangkap, yang disaksikan oleh Injil. Pada saat itu tentu Yusuf tahu percis bahwa Yesus ada di sana bukan karena tindakan yang salah. Semua itu terjadi karena tipu muslihat orang Farisi dan kaum imam yang menjadi rekan-rekannya sendiri dalam Dewan Sanhedrin. Yusuf menyaksikan bagaimana mereka menutup wajah Yesus, memukulinya. Bahkan dia juga melihat bagaimana anggota dewan lain mengolok-olok Yesus karena berita kerajaan sorga yang dibawanya. Pada saat itu, Yusuf pasti ada dalam pergumulan yang hebat. Karena dia menyaksikan bagaimana tuduhan-tuduhan palsu dilontarkan kepada Yesus dan dia tahu persidangan itu ada memang untuk dengan tujuan satu, yaitu membuat Yesus mengalami hukuman mati. Oleh karena itulah mereka kemudian membulatkan suara, bertekad untuk membawa Yesus kepada Pilatus sehingga hukuman mati tadi dapat terlaksana. Saudara-saudara, sekalipun Yusuf secara pribadi kalau kita tanya sekarang, ia pasti akan mengatakan tidak setuju dengan tindakan dan keputusan Majelis Sanhedrin. Akan tetapi toh pada akhirnya kita tidak melihat bahwa Yusuf bersuara. Artinya pada waktu itu dia bungkam, dia diam, dia membiarkan semua itu terjadi. Sebab dia ada dalam perasaan takut. Oleh karena itu Yusuf menyaksikan banyak hal. Yusuf melihat Yesus yang diam
setengah semua orang mengolok-ngolok dirinya. Yusuf juga menyaksikan bagaimana Yesus membiarkan wajahnya diludahi, tubuhnya dipukuli sekalipun dia tidak punya salah. Yusuf menyaksikan wujud kebrutalan manusia yang dikuasai oleh dosa ketika seorang benar yang tidak bersalah berlumuran darah, tertatih memikul salib yang berat sambil mendengar semua caci maki banyak orang di sekitarnya. Pada saat itu jelas, dengan mata kepalanya sendiri, Yusuf melihat lenyapnya belas kasihan di hati manusia. Ketika dia melihat Yesus menderita begitu hebat dan tidak ada seorang pun yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Sungguh mengerikan. Membayangkan, mendengarkan suara-suara penuh kebencian menghujani Yesus. Ketika ia berdiri pun tidak sanggup akibat tubuh Yesus yang sudah penuh luka dan beratnya salib yang harus dipikul. Pada saat itu Yusuf menyaksikan buah kelaliman, yaitu kematian orang yang benar. Dan karenanya ketika ia menyaksikan tubuh Yesus yang mati tergantung di kayu salib, itu sudah melampaui batas kemampuan Yusuf untuk tetap diam dan bungkam. Enough is enough. Itu sudah sangat keterlaluan. Kematian Yesus adalah sesuatu yang tidak harus terjadi, tetapi itu terjadi. Untuk itulah ketika Yusuf melihat Yesus yang telah mati, tubuhnya terpancang di kayu salib, membuat dia tidak dapat membiarkan tubuh itu, mayat itu tetap ada tergantung di sana. Membiarkan dia dikoyakan oleh burung-burung bangkai. Ia tidak dapat membiarkan Yesus mengalami banyak hal buruk lainnya. Sehingga dia membulatkan tekad dan mengambil sikap. Oleh karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita dapat melihat bagaimana adanya dorongan kasih dalam diri Yusuf. Akhirnya membuat Yusuf mendatangi Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Sehingga dia dapat memberikan sebuah pemakaman yang layak. Satu tindakan yang berani. Khususnya ketika kita membaca tadi bagian, sebenarnya banyak orang-orang Sanhedrin secara khusus mau memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang akan terjadi membuat pemberitaan Yesus menjadi pemberitaan yang dapat membuat banyak orang percaya. Satu tindakan berani. Sebab dia tahu ketika dia melakukan hal itu semua, dia artinya berlawanan dengan sikap Dewan Sanhedrin. Tapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini kita bisa melihat sebuah perubahan jelas yang nyata di dalam diri Yesus. Nampak jelas bahwa dia tidak lagi takut sehingga dia berani untuk bersikap. Yusuf tidak lagi peduli dengan dirinya. Kalau kemudian banyak orang-orang melampiaskan amarahnya sehingga membuat Yusuf akan mengalami masalah. Kita bisa melihat bagaimana sikap Yusuf yang mengambil peran untuk menurunkan dan memberikan pemakaman, bahkan memberikan tanah pemakaman milik pribadinya untuk dapat menjadi kubur bagi Yesus. Bersama dengan Nikodemus, dikabarkan kemudian Yusuf menurunkan dan memakamkan mayat Yesus ketika Pilatus telah memberikan izin bagi dirinya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kematian Yesus jelas menunjukkan manusia telah kehilangan kemampuan untuk mengenali kebenaran. Manusia lebih memilih hidup dalam kegelapan, sehingga suara kebenaran dibungkam, terang kebenaran dipadamkan. Kematian Yesus di kayu salib telah menyodorkan kepada kita semua bahwa realita kita adalah realita dalam gelap, dalam cengkraman dosa, dalam kuasa dosa. Tapi saudara, ada satu hal yang menarik, yaitu kenyataan bahwa ternyata lenyapnya terang ketika Yesus mati telah menimbulkan percikan api keberanian dalam diri manusia.
Kita ingat ya bagaimana Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kematiannya seperti gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kemudian menghasilkan banyak buah. Itu yang diungkapkan Injil Yohanes 12 ayat 24. Keberadaan Yesus yang mati telah menimbulkan satu keberanian, sehingga semboyan mati 1 tumbuh 1000 nampaknya nyata dalam keberadaan peristiwa kematian Yesus. Dan itu dapat kita lihat dengan jelas dalam sikap hidup Yusuf. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itulah ketika kita melihat bahwa terang api kebenaran itu adalah terang api yang hadir karena banyak orang melihat kepada Kristus, kepada kematiannya. Yusuf yang takut menjadi Yusuf yang berani. Artinya ada perubahan yang terjadi karena kematian. Ada perubahan yang terjadi ketika banyak orang melihat kepada tubuh Yesus yang mati dan dengan segala pengorbanannya. Pada saat itu kita tahu bahwa setiap orang yang memandang kepada salib Yesus berubah dari orang-orang yang egois menjadi orang-orang yang peduli. Mereka berubah dari orang-orang yang mencari selamat sendiri menjadi orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran dan menerima harga yang harus dibayar. Pertanyaannya oleh karena itu pada saat ini adalah, apakah hal itu terjadi pada kita? Apakah saudara dan saya merasakan benar ada satu perubahan ketika kita melihat pengorbanan Kristus? Saat kita melihat mayat Yesus yang terpancang di kayu salib, adakah itu membawa sesuatu berubah di dalam diri kita? Kalau belum, berarti kita harus memeriksa diri. Sebab pasti ada yang salah. Karena kematian Yesus adalah satu awal gelombang perubahan. Dan ketika kita tidak berubah, jangan-jangan hati kita belum tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan-jangan kita belum mengasihi Yesus sehingga kita belum mau memberikan diri kita untuk menjadi karya Tuhan, menyatakan kebenaran dan kebaikan. Saya punya sebuah cerita yang saya baca, kisah nyata, yaitu peristiwa yang Bapak Ibu saya percaya juga baca dalam media massa ya. Yaitu ketika di negara Myanmar terjadi kudeta yang kita ketahui saat pihak militer melakukan aksi menurunkan presiden terpilih. Kita tahu bahwa kudeta tadi telah menimbulkan banyak reaksi dari banyak negara dan juga membangkitkan gelombang demonstrasi gerakan sipil di Myanmar sendiri. Ada satu berita yang membuat dunia berduka, yaitu berita tentang kematian seorang anak remaja perempuan berusia 19 tahun yang bernama Ma Kai Sin, yang teman-temannya biasa panggil dengan Angel. Ia adalah seorang anak tunggal yang tinggal bersama dengan orang tuanya di kota Mandalay, Myanmar. Pada 3 Maret 2021 kemarin, dengan restu ayahnya, ia mengenakan kaos yang bertuliskan semua akan baik-baik saja. Dia pergi, ada dalam barisan pengunjuk rasa, hendak menyebarkan optimisme dalam demonstrasi rakyat tadi. Sekalipun itu adalah sebuah demonstrasi damai, akan tetapi Kaisin nampaknya sadar resiko yang dia tanggung ketika dia berani menyatakan pendapatnya bahwa dia menentang kudeta. Sehingga dia dikatakan oleh beberapa orang sudah meninggalkan surat wasiat dalam secari kertas yang dibawanya, meminta keluarganya mendonasikan organ tubuhnya yang masih berfungsi ketika dia kemudian ditemukan orang sudah tewas. Dan memang tubuh Kaisin ditemukan tewas akibat peluru tajam yang ditembakkan pihak militer kepada para demonstran. Dan satu tulisan seorang jurnalis
yang menggetarkan ketika dia mengatakan Kaisin atau dia telah mengorbankan dirinya untuk mengajarkan kepada kita tentang harapan. Ini adalah sebuah kemenangan revolusi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, lewat cerita ini, pengalaman hidup ini kita bisa melihat bahwa banyak orang berani bangkit untuk menyatakan kebenaran, keluar dari segala ketakutan. Oleh karena itu, pada saat ini ada sebuah berita yang hendak disuarakan kembali kepada kita. Jangan takut. Jangan takut untuk menyatakan iman dalam perbuatan sehari-hari kita. Beranilah menunjukkan siapa diri kita sebagai anak-anak terang dengan mengatakan yang benar, melakukan yang benar, melawan ketidakbenaran, menyatakan kebaikan. Sebab kita adalah alat-alat Allah untuk menghadirkan kerajaan sorga yang ditunggu-tunggukan banyak orang. Yang dinanti-nantikan setiap orang, sebab kita semua sebenarnya rindu untuk hidup dalam kedamaian. Untuk itu mari kita keluar dari kegelapan rasa takut. Mari kita keluar dari perasaan yang mencengkram kita untuk lumpuh melakukan bagian kita. Bangkitlah dan nyatakan kebenaran, jangan takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Percayalah kepada Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bukankah Dia adalah Tuhan yang punya kuasa dan rencana? Untuk itu mari memberi diri kita kepada Dia yang mau mengubahkan sesuatu yang buruk menjadi indah. Oleh karena itu, ketika kita sadar betapa lemahnya daging kita, janganlah kita bersandar pada pengertian diri kita sendiri, tetapi bersandarlah kepada kebenaran firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kita. Dan janganlah gentar dan goyah, tetapi biarlah dengan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus, kita berani maju menjadi barisan paling depan, menyuarakan kebenaran. Sebab bukankah kematian Yesus telah mengubahkan hati? Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Citra tipu daya pada Yesus, semua kata terpercaya. Pada dunia ada aneka perkara, pada Yesus pertolongan tersedia. Murni kebaikan-Mu, yakinkan keraguanku. Besar kuasa-Mu menutup kerapuhanku. Teladan-Mu yang menuntun semua langkahku. Kebangkitan-Mu tumpuan harapan bagiku.
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, di tengah kegelapan malam ini, kami hendak memohonkan kepadamu. Berilah terang-Mu hadir di hati kami, sehingga hati dan pikiran kami dipenuhi oleh segala kebenaran yang berasal daripada-Mu. Dan berilah keberanian bagi kami yang seringkali gentar, takut, sebab kami hanya memikirkan diri kami sendiri, untuk dapat punya keberanian melangkah, sebab kami punya cinta yang hendak kami persembahkan kepada Tuhan. Ketika kami menyaksikan cinta yang besar Tuhan telah tunjukkan kepada kami, ubahkanlah kami menjadi alat-alat kerajaan sorga, sebab kami tahu di sekitar kami ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang merindukan terang, ada banyak orang yang menanti-nantikan pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau membangkitkan kami menjadi laskar Kristus, orang-orang yang berdiri, melakukan yang baik, mengerjakan yang baik, mengabarkan yang baik. Untuk itu berkatilah kami, hingga kami dapat menjadi jalan berkat bagi yang lain. Khususnya mereka yang ada di sekitar kami, orang-orang terdekat kami, pasangan, orang tua ataupun anak, saudara ataupun teman, yang menjadi bagian kehidupan kami sehari-hari. Biarlah mereka dapat merasakan terang kasih Tuhan yang memancar di dalam diri kami, telah memberkati mereka hingga mereka dapat bersyukur, bersukacita saat menemukan Tuhan menyapa, Tuhan meneguhkan, Tuhan memimpin lewat perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang kami lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Sehingga pergumulan yang mereka alami dapat dihadapi. Dan biar dengan demikian mereka bersyukur kepada Tuhan sebab segala pekerjaan-Mu yang adalah baik. Kami juga rindu Tuhan dalam setiap profesi yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mewartakan kabar baik. Hingga apapun yang kami kerjakan menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan. Saat itu semua mendatangkan damai sejahtera. Dan ketika Tuhan menemukan apa yang kami kerjakan jauh dari menghadirkan damai sejahtera, belokkanlah kami, arahkanlah kami kepada tujuan yang tepat. Sebab kami tahu kehidupan kami di atas muka bumi ini ada dalam rencana Tuhan. Kami hendak membawa di dalam doa, oleh karena itu banyak orang yang mungkin juga tersesat dalam pikirannya, dikuasai oleh dosa dalam hatinya. Kami hendak membawa mereka yang tengah ada dalam
niat-niat yang jahat. Tuhan, lawatlah mereka. Kami hendak membawa mereka yang tengah hendak berbuat jahat. Tuhan, jumpai mereka. Tegur dan ingatkanlah mereka hingga Tuhan dapat mendapatkan mereka kembali menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang Tuhan pelihara untuk mendatangkan kebaikan. Kami hendak membawa di dalam doa pergumulan bangsa kami Indonesia dan juga pergumulan bangsa-bangsa lain. Kami teringat saudara-saudara kami di Myanmar dengan pergumulannya. Tuhan juga hadir bagi mereka. Tuhan juga hadir bagi kami. Tuhan hadir bagi setiap orang sebab Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan ini. Tolonglah para pemimpin bangsa untuk melakukan apa yang baik. Biarlah mereka mampu memerangi hati mereka yang dikuasai kejahatan. Hingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang Tuhan berikan untuk menyapa dan memulihkan banyak orang. Kami pun Tuhan hendak membawa di dalam doa keberadaan situasi banyak orang dalam pandemi yang belum berakhir ini. Masih banyak orang yang sakit, masih banyak orang yang susah. Oleh karena itu biarlah kiranya mereka yang sakit, mereka yang susah dapat melihat kehadiran Tuhan yang tidak pernah jauh daripada mereka, hingga kesusahan dan sakit penyakit yang mereka tanggung bersama dengan Tuhan. Dan pada waktu itu mereka punya kekuatan dan keberanian untuk terus menjalani kehidupan dengan sikap optimis, sebab tahu rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga Tuhan punya maksud ketika mereka mengalami itu semua untuk mendatangkan kebaikan di dalam diri mereka dan melalui diri mereka. Oleh karena itu biarlah pergumulan mereka alami bersama dengan Tuhan dan menangkan di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga hendak membawa di dalam doa keberadaan gereja-gereja-Mu. Pada saat ini banyak gereja-gereja yang ada dalam kegentaran menghadapi masa depan saat kami mengalami situasi tercerai-berai akibat pandemi, tidak dapat bersehati berkumpul dalam ruang-ruang ibadah. Tapi biarlah ini menjadi satu bagian di mana Tuhan menambahkan hati yang saling mengasihi, di mana kami terus bersehati sedemikian rupa, melakukan bagian kami masing-masing sehingga baik pejabat gereja maupun anggota jemaat terus mengabarkan kabar baik, melakukan yang baik satu dengan yang lain saling bertopang. Dan karena itu kami percaya gereja-Mu di banyak tempat, termasuk gereja kami, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan sekarang dan seterusnya. Masih banyak hal yang hendak kami ungkapkan sebab kami rindu. Semua pergumulan kami tuangkan, kami haturkan di hadapan-Mu. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mendengar. Oleh karena itu biarlah kami hendak menaikkan doa yang tidak sempurna ini bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Malam sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, tetapi kegelapan tidak akan melenyapkan setiap anak-anak yang dikasihinya. Gelap dalam sekejap akan diganti terang, dan air mata dalam sekejap berganti dengan sorak-sorai. Kristus yang terpanjang
kita mendapatkan pengutusan yang berasal dari Tuhan. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Untuk itu semua, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. We satisfy